Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Farahia Martopia dengan NIM 120220043 dari kelas RE mata kuliah Perencanaan Wilayah yang diampu oleh Bapak Asirin dengan topik pembangunan wilayah berdasarkan pendekatan klaster. Terdapat beberapa outline pembahasan pada topik kali ini. Yang pertama itu terdapat latar belakang teori keunggulan kompetitif dan klaster, lalu terdapat pokok-pokok pemikiran pendekatan keunggulan kompetitif, faktor penentu keunggulan kompetitif wilayah, pengertian klaster, komposisi ekonomi wilayah berdasarkan klaster, sumber-sumber keunggulan kompetitif lokasi, definisi dan kebijakan pembangunan regional, strategi pengembangan regional, hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah dan pihak swasta terkait, kebijakan ekonomi yang mendukung pengembangan klaster, kebijakan ekonomi terkait klaster, perbedaan kebijakan industri dan kebijakan klaster, instrumen kebijakan pengembangan klaster, serta cara pengimplementasian strategi pendekatan klaster. Michael Porter, Michael Porter mengembangkan konsepsi yang berpengaruh tentang keunggulan kompetitif. Konsepsi yang dikembangkan Porter bertujuan untuk menjelaskan peran dan dinamika konsentrasi geografis atau klaster industri dalam ekonomi nasional dan kontribusinya terhadap pertumbuhan produktivitas dan daya saing perdagangan. Konsep ini dilatar belakangi atas lambatnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dan adanya tekanan krisis ekonomi. Nah, menurut Porter, pendekatan tradisional yang sebelumnya diterapkan untuk pembangunan ekonomi tidak berfungsi. Oleh karena itu, perlu pembentukan ulang model pengembangan ekonomi wilayah dengan memahami terlebih dahulu faktor-faktor penentu apa saja eh, yang menjadi faktor penentu keunggulan kompetitif dalam ekonomi global yang modern. Untuk menciptakan keunggulan kompetitif, Porter sendiri mengembangkan kebijakan klaster. Selanjutnya, terdapat 6 arahan baru terkait pengembangan wilayah berdasarkan Porter. Yang pertama, pembangunan berfokus pada keunggulan kompetitif, bukan penciptaan lapangan kerja. Lalu, pembangunan berbasis klaster yang mencerminkan inti dari pendorong terciptanya lapangan kerja dan upah. Lalu, pembangunan kekuatan yang ada saat ini dan yang potensial untuk dikembangkan, pengembangan strategi pembangunan daripada daftar tindakan, pembangunan dengan prioritas dan urutan, lalu pembangunan berdasarkan data, atau bukan politik ataupun pemikiran penuh harapan semata. Selanjutnya, Porter menyarankan agar kebijakan pengembangan regional perlu fokus pada pengembangan keunggulan kompetitif. Wilayah yang kompetitif adalah ketika perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut beroperasi secara kompetitif atau unggul dengan wilayah lain, baik itu nasional maupun global, sehingga mampu memelihara dan memperbaiki upah dan standar hidup. Pada tahun 2003, menurut Porter, faktor-faktor yang menentukan keunggulan daya saing wilayah itu terdapat tiga, antara lain ada faktor keunggulan secara mikroekonomi, di mana pada faktor ini itu terdapat tiga, yaitu kualitas lingkungan dan iklim bisnis, pengembangan klaster, kecanggihan strategi dan operasional perusahaan. Lalu terdapat keunggulan secara makroekonomi yang mencakup dua hal, yaitu kebijakan moneter, pembangunan manusia, dan kelembagaan politik yang efektif. Lalu terdapat faktor endowment, di mana pada faktor ini sumber daya yang telah dimiliki oleh suatu wilayah seperti lokasi, lahan, kesuburan tanah, iklim, sumber daya alam, bentang alam, pemandangan alam, lingkungan, penduduk, dan juga warisan ataupun cagar budaya. Nah, untuk mencapai keunggulan kompetitif tersebut, Porter mengusulkan adanya teori klaster.
Klaster adalah kelompok perusahaan yang saling berhubungan secara geografis, secara langsung, dan kelembagaan yang saling berkaitan dengan bidang tertentu, dihubungkan oleh kesamaan dan hubungan saling melengkapi. Nah, klaster juga termasuk di dalamnya yaitu meliputi klaster mencakup berbagai industri terkait dan entitas lain yang penting bagi persaingan. Maksudnya di sini yaitu contohnya seperti pemasok input khusus seperti komponen, permesinan, dan layanan serta penyedia infrastruktur khusus. Nah, klaster juga sering memperluas hilirisasi ke saluran atau pelanggan secara lateral ke produsen produk ataupun perusahaan pelengkap yang terkait dengan keterampilan, teknologi, maupun input secara umumnya. Lalu di dalam klaster juga termasuk lembaga pemerintah dan lainnya. Nah, maksudnya lembaga pemerintah di sini itu tuh seperti universitas, lembaga pusat penelitian, penyedia pelatihan kejuruan, terus tuh ada asosiasi perdagangan, lembaga penetapan standar, pokoknya lembaga-lembaga pemerintah yang menyediakan pelatihan khusus, baik itu pendidikan, informasi, penelitian, dan dukungan teknis. Nah, klaster juga termasuk asosiasi perdagangan dan badan kolektif lainnya yang dimana dalam hal ini itu melibatkan anggota-anggota klasternya. Lalu perusahaan asing yang melakukan investasi permanen juga dapat menjadi dan merupakan bagian daripada klaster itu sendiri. Selanjutnya terdapat komposisi ekonomi wilayah berdasarkan klaster. Itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada klaster global dan klaster lokal. Di mana pada klaster global ini berarti pada jenis ini yaitu melayani pasar tingkat nasional dan global, serta mudah terpapar kompetisi dengan wilayah dan negara lain. Sedangkan pada jenis klaster lokal, dia hanya melayani pasar lokal saja, lalu dia juga sedikit terpapar kompetisi dengan wilayah lain di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, kehadiran klaster yang dikembangkan dengan baik maka dia akan memberikan manfaat yang kuat untuk produktivitas dan kapasitas untuk berinovasi yang sulit ditandingi oleh perusahaan yang berlokasi di tempat lain. Lalu terdapat sumber-sumber keunggulan kompetitif lokasi, di mana pada yang ditampilkan di sini itu terdapat bagan yang merupakan keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Terdapat dua konteks, yaitu yang pertama ada konteks lokal yang mendorong bentuk investasi dan di-upgrade secara berkesinambungan, lalu kompetisi yang vigorous di antara pesaing lokal. Nah, dia juga berhubungan dengan keempat konteks lainnya, di mana dia berhubungan dengan kondisi-kondisi permintaan, terus berhubungan dengan industri-industri terkait dan pendukung, lalu berhubungan dengan kondisi-kondisi faktor ataupun input, dan juga berhubungan dengan konteks strategi dan persaingan perusahaan. Nah, maksudnya kondisi-kondisi permintaan di sini yaitu seperti permintaan yang baik dari pelanggan lokal, terus kebutuhan pelanggan yang mengantisipasi dimanapun dan kapanpun itu, lalu permintaan lokal yang tidak biasa di dalam segmen-segmen yang terspesialisasi yang dapat dilayani secara global. Nah, maksud dari industri-industri terkait dan pendukung di sini itu seperti kapabilitas supplier lokal yang ada pada saat ini, lalu kompetitif industri-industri terkait yang ada pada saat ini. Nah, maksud input atau kondisi-kondisi faktor di sini yaitu eh, adanya faktor kuantitas dan biaya atau input seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, infrastruktur fisik, infrastruktur administrasi, infrastruktur informasi, dan juga infrastruktur iptek eh, yang menghasilkan adanya dua faktor, yaitu faktor kualitas dan faktor spesialisasi.
Selanjutnya, terdapat definisi pembangunan regional dan kebijakan pembangunan regional dengan pendekatan keunggulan kompetitif. Porter mengusulkan strategi ekonomi yang berdasarkan dari pemahaman atas kondisi dan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah. Nah, menurut Porter, strategi ekonomi untuk mencapai keunggulan kompetitif haruslah sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Maksudnya di sini yaitu strategi ekonomi dan eh, kondisi serta potensi yang ada di wilayah itu harus berbanding lurus. Lalu terdapat strategi pengembangan regional menurut Porter, di mana terdapat tiga langkah yang saling berkaitan. Yang pertama itu kembangkan keunggulan nilai-nilai wilayah. Nah, maksudnya di sini yaitu posisi keunggulan kompetitif yang khusus seperti lokasi, warisan fisik, ataupun budaya, kekuatan yang ada saat ini, serta potensi kekuatan. Lalu terdapat kembangkan kekuatan unik yang dimiliki. Nah, maksudnya kembangkan kekuatan unik di sini yaitu elemen-elemen iklim dan lingkungan bisnis yang unik dan unggul dibandingkan wilayah lainnya. Lalu dapat mencapai dan memelihara keseimbangan dengan wilayah sekitar. Itu kita bisa melihat apa saja kelemahan yang harus diatasi di wilayah tersebut. Nah, dari adanya keterkaitan dari tiga hal ini, maka prioritas dan urutan pengembangan merupakan hal yang fundamental untuk mengembangkan ekonomi wilayah tersebut. Pada tahun 2000, Porter menyarankan cara untuk mengembangkan klaster yang dimana pada cara ini itu melibatkan peran pemerintah dan juga perusahaan swasta. Untuk mengembangkan klaster, pemerintah juga perlu melakukan hal-hal seperti mengupayakan stabilitas makroekonomi dan politik, lalu meningkatkan kapasitas ekonomi mikro secara umum melalui peningkatan kualitas dan efisiensi input untuk bisnis dan lembaga yang menyediakannya. Nah, maksudnya di sini yaitu seperti pengembangan tenaga kerja yang berpendidikan, infrastruktur fisik yang sesuai, dan juga seperti infrastruktur informasi yang akurat dan tepat waktu. Lalu, pemerintah juga perlu untuk menetapkan aturan ekonomi mikro secara keseluruhan dan insentif yang mengatur persaingan antar perusahaan yang akan mendorong pertumbuhan produktivitas. Lalu pemerintah juga harus mengembangkan dan mengimplementasikan program tindakan ekonomi yang positif, khas, program ekonomi yang berjangka panjang, ataupun proses perubahan yang memobilisasi pemerintah, pelaku bisnis, kelembagaan, dan juga masyarakat. Pemerintah juga harus memfasilitasi pengembangan dan peningkatan klaster dan juga memfasilitasi dan memberikan insentif agar muncul tindakan kolektif yang dilakukan oleh sektor swasta. Nah, selanjutnya terdapat pengaruh pemerintah dalam mengupgrading cluster, yaitu terdapat input, lalu ada strategi dan persaingan, terdapat kondisi permintaan, dan juga industri terkait dan pendukung. Selanjutnya, selain pihak pemerintah, pengembangan klaster juga tidak terlepas dari peran swasta. Nah, menurut Porter, pihak swasta perlu melakukan hal-hal seperti memperbaiki kondisi faktor input. Di sini itu bisa termasuk penyediaan personel yang terlatih dengan tepat, kualitas dan kesesuaian kegiatan penelitian lokal di universitas, penciptaan infrastruktur fisik yang disesuaikan dengan kebutuhan klasternya, dan juga menyediakan informasi spesifik tentang klaster. Nah, pihak swasta juga perlu untuk menjalin hubungan kerjasama dengan badan pemerintah dan lembaga lokal dalam hal utilitas,
sekolah, dan penelitian klaster, infrastruktur khusus publik seperti pelabuhan maupun fasilitas penanganan, hubungan komunikasi satelit, dan juga laboratorium pengujian. Selain itu, harus mengembangkan jaringan informal dan asosiasi perdagangan formal, konsorsium, dan badan kolektif lainnya seperti asosiasi perdagangan dan badan kolektif, itu contohnya pusat penelitian bersama, lalu ada laboratorium pengujian bersama yang memungkinkan berbagai biaya. Terdapat 8 kebijakan ekonomi yang mendukung pengembangan klaster menurut Porter pada tahun 2000. Yang pertama, itu terdapat peningkatan daya tarik lingkungan dan iklim bisnis atau yang sering disebut dengan investasi, lalu pendidikan dan pelatihan tenaga kerja terampil, pembangunan infrastruktur sains dan teknologi yang mencakup universitas, pusat penelitian, maupun transfer teknologi. Lalu pencapaian standar kualitas dan lingkungan, perlindungan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur fisik pendukung spesialisasi wilayah, penyediaan informasi pasar, dan juga pengembangan promosi ekspor. Berikut merupakan ilustrasi dari kebijakan ekonomi terkait dengan klaster. Terdapat 6 hal yang terkait dalam klaster di sini. Yang pertama itu terdapat pengumpulan dan penyebaran informasi terkait ekonomi, lalu adanya promosi ekspor, reformasi regulasi, terdapat juga promosi investasi asing langsung, terdapat kebijakan iptek, lalu pengembangan faktor spesialisasi dan kecanggihan. Nah, dari keenam faktor tersebut, yang terkait dengan klaster, itu Porter mengklaim kebijakan klaster merupakan kebijakan dengan cara pandang yang baru. Lalu, terdapat perbedaan kebijakan industri dan kebijakan klaster. Pada kebijakan industri, terdapat 3 poin penting, yaitu pada kebijakan industri, bertumpu pada pandangan persaingan internasional, melihat keunggulan kompetitif, memusatkan keputusan intervensi di tingkat nasional. Sedangkan pada kebijakan klaster, terdapat 9 poin penting. Yang pertama yaitu pada kebijakan klaster, bertumpu pada pandangan yang lebih luas dan dinamis, alih-alih merekomendasikan pengecualian perusahaan asing, menekankan pasar lokal tepat waktu, memiliki inisiatif di tingkat negara bagian dan lokal, menghilangkan hambatan, menonggarkan kendala, dan lain-lain, lalu membantu memfokuskan prioritas, menyarankan peran baru bagi perusahaan, membangun infrastruktur khusus umum, dan juga mementingkan eksternalitas dan barang publik. Selanjutnya, terdapat instrumen kebijakan pengembangan klaster, di mana berdasarkan elaborasi yang dilakukan oleh Pike pada tahun 2016, terdapat karya-karya Porter, instrumen kebijakan pengembangan klaster untuk mencapai wilayah yang berdaya saing tinggi. Di sini terdapat 4, yaitu yang pertama pengembangan inkubasi bisnis untuk bisnis pemula atau yang disebut dengan bisnis startup support and incubators, lalu penyediaan fasilitas dan jasa kolektif atau yang disebut dengan collective service, pengembangan modal manusia atau yang disebut dengan human capital development, lalu terdapat dukungan inovasi atau innovation support. Lalu yang terakhir, terdapat cara pengimplementasian strategi pendekatan klaster. Terdapat 5 cara, di mana pada pengimplementasiannya, strategi yang pertama yaitu menganalisis data dan penentuan klaster. Maksudnya di sini yaitu eh, dalam analisis data dan penentuan klaster yang tepat berdasarkan informasi mengenai industri, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang ada di wilayah tersebut. Lalu, pembentukan kelompok kerja klaster, di mana dalam pembentukan kelompok kerja klaster yang terdiri dari para pelaku industri dan juga masyarakat setempat.
Selanjutnya itu ada pengelolaan informasi, di mana pada pengelolaan informasi ini mengenai kebijakan dan program yang berhubungan dengan pembangunan wilayah berdasarkan pendekatan klaster dan juga terdapat koordinasi kebijakan dan program di mana pada hal ini yaitu maksudnya terdapat koordinasi kebijakan dan program antara pemerintah dan sektor swasta untuk mempercepat pembangunan wilayah tersebut. Lalu yang terakhir yaitu adanya evaluasi hasil pengembangan klaster untuk melihat seberapa jauh keberhasilan klaster membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakatnya. Nah, dengan melakukan kelima cara untuk pengimplementasian strategi pendekatan klaster ini, maka kekuatan dan sumber daya wilayah dapat dikoordinasikan dan dioptimalkan, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat penyalahan atau penyebutan kata-kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.